lumayan lah ya. Tapi pertanyaannya adalah kapan demo berikutnya? Karena kalau aspirasi jalanannya atau parlemen jalanannya tidak hidup, maka MK akan mulus-mulus saja kelihatannya. Tidak akan mendengarkan. Tapi kalau masyarakat banyak yang berdemonstrasi menuntut pengadilan yang fair, ungkap kecurangan dan lain sebagainya, maka saya kira adalah perhatian dari Mahkamah Konstitusi dan dari DPR. DPR kelihatannya sudah mulai masuk angin angketnya ya. Kalau tidak dituntut barangkali ya angket goodbye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Jadi sobat RH sekalian, kita membahas mengenai bukan klaim ya, anggapan dari Profesor Din Samsudin yang mengatakan demo 19 Maret di DPR kemarin berhasil ya. Nah, itu diinisiasi oleh GPKR, yaitu Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Kenapa berhasilnya? Karena sesuai target. Apa targetnya? Kita lihat ya. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Jakarta KBA, Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat GPKR Din Samsudin menyampaikan pihak bersyukur bisa melakukan aksi perdana di gedung DPR pada 19 Maret 2023. Telah berlangsung relatif lancar, aman dan berhasil sesuai target. Hal itu ditandai dengan kehadiran ribuan massa pendukung dan tersampaikannya aspirasi kepada para pimpinan fraksi-fraksi DPR RI. Katanya dalam keterangan tertulis diterima KBA News ya. Oleh karenanya ia menyampaikan pertama terima kasih dan apresiasi tinggi kepada rakyat Indonesia dari berbagai elemen, baik aktivis, buruh maupun emak-emak, mahasiswa dan lain-lain atas partisipasi dan dukungan mereka pada aksi perdana tersebut. Kedua, menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi yang sama diberikan kepada para wakil dari fraksi PKS dan fraksi PKB DPR RI yang telah bersedia datang menemui massa rakyat dan memberi orasi positif atas aspirasi. Begitu pula kepada fraksi PDI Perjuangan yang telah menerima beberapa peserta aksi di sekretariat fraksi jelasnya. Ketiga, hal yang sama disampaikan kepada pers nasional yang telah menyebarkan berita kegiatan tersebut secara luas katanya. Menurutnya, aksi perdana GPKR tersebut merupakan awal dari perjuangan GPKR untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang telah runtuh dan diruntuhkan, rusak dan dirusakkan oleh rezim Presiden Joko Widodo selama hampir 10 tahun dari kekuasaannya. Selama itu Presiden menampilkan kezaliman dengan mengakumulasi kekuasaan demi kekuasaan, bahkan cenderung melestarikan kekuasaannya itu dalam politik dinasti, ujarnya. Ya sobat RH sekalian, saya juga mengucapkan selamat ya kepada Profesor Din Samsudin yang telah dalam tanda kutip berhasil memimpin demo unjuk rasa dengan menghadirkan lebih banyak orang. Ya, lebih banyak massa, ada ribuan massa yang hadir dari sebelumnya yang cuma ratusan mungkin. Dari dibandingkan demo tanggal 1, tanggal 5, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 18 ya. Maka demo inilah yang paling banyak pesertanya. Dan demo ini pula yang sempat ricuh ya dengan ditangkapnya beberapa orang aktivis termasuk Niko Silalahi yang akhirnya kepalanya bocor lagi ya. Nah, itu gambar saya ketika
long march ya. Nggak benar juga dibilang long march ya. Demo tanggal 19 bersama Fahrul Razi dan di belakangnya itu ada Jenderal Sunarko ya. Saya sendiri tidak berorasi pada demo tanggal 19. Why? Karena terlalu banyak orang yang ingin mendapatkan giliran berorasi, tapi banyak sekali tokoh yang hadir di sana, bahkan profesor-profesor ya. Ya, terlepas dari kekurangannya, ya kita katakan lumayan lah ya. Karena begini sobat era sekalian, demo itu diikuti oleh berbagai komponen dari luar kota. Bahkan ada organisasi ya yang mendatangkan 1.500 masanya. Jadi masanya itu memang banyak ya. Dan dari beberapa daerah ya, dari Jawa Timur misalnya, mereka naik bus dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Seperti biasanya juga ada Bunda Mary dari Lampung ya, juga datang lagi dia untuk berorasi. Bahkan sempat diincar oleh petugas keamanan ya, aparat, entah untuk diapakan. Jadi sahabat era sekalian, kalau saya lihat bahwa ya demo ini lumayan lah ya, lumayan. Jadi paling tidak ini cikal bakal dan ketokohan itu menjadi penting menurut saya ya. Din Samsudin menurut saya ya lumayan lah bisa menjadi tokoh untuk mengumpulkan komponen-komponen masyarakat. Ada juga Jenderal Fahrul Razi, ada Maijen Purnawirawan Sunarko, ada Profesor Dr. Hafid Abbas, ada tokoh-tokoh lainnya ya, ada Said Didu juga datang walaupun tidak sempat berorasi sepertinya. Kemudian ada juga Adi Masardi dan lain sebagainya. Ada Jumhur Hidayat karena demo ini juga menyertakan para buruh. Jadi sahabat era sekalian, lumayan lah ya. Tapi pertanyaannya adalah kapan demo berikutnya? Karena kalau aspirasi jalanannya atau parlemen jalanannya tidak hidup, maka MK akan mulus-mulus saja kelihatannya. Tidak akan mendengarkan. Tapi kalau masyarakat banyak yang berdemonstrasi menuntut pengadilan yang fair, ungkap kecurangan dan lain sebagainya, maka saya kira adalah perhatian dari Mahkamah Konstitusi dan dari DPR. DPR kelihatannya sudah mulai masuk angin angketnya ya. Kalau tidak dituntut barangkali ya angket goodbye ya. Tidak akan bisa ya katakanlah ya sudah selesai begitu saja. Jadi itu sobat RH sekalian ya. Coba kita lihat ya komentar sobat RH sekalian. Teguh Santoso, dalam 1 dekade pemerintahan Jokowi hanya menghasilkan keberhasilan semu dalam pemerintahannya dan akhirnya melenggangkan ya legasi kembali politik dinasti yang selama pasca reformasi tidak pernah terjadi. Kalau sekedar sirekap yang sebagai alat bantu kecurangan mampu, tapi sulit. Tapi dengan ngawurnya rekapitulasi hitung manual KPU makin mantap di mata Hakim MK untuk mendiskualifikasi 02. Kemudian Jokowi harus benar-benar diturunkan karena dia adalah sumber bencana untuk bangsa dan negeri ini. Dia otak dari semua kejahatan di negeri ini. Dia tak peduli tentang rakyat tambah sengsara. Kemudian mukanya berseri-seri senyum sumringah. Maksudnya apa ini? Aku berasal dari negeri tanpa cinta dan kembali ke negeri tanpa cinta. PBB aja tahu, luar negeri juga pada tahu kecurangannya ya. Kemudian lihat saja kalau lembaga pemerintah tidak mau mengoreksi diri, maka reformasi 2024 jilid 2 segera hadir insya Allah ya. Kemudian kalau mau people power jangan gembar-gembor di YouTube bikin gerakan massa senyap ya. Kita lihat saja nanti ya. Sudahkah Nasdem tahu bahwa betapa kuatnya 01 dan 03 menjelang pilkada? Gimik pansos yang menjelang pilkada itu jika 01 dan 03 bergabung memperbesar kemungkinan menang dan lebih murah. Selamatkan demokrasi dan etika bernegara. Para dosen dan ijtima ulama adalah jalan kemajuan negeri. Hancurkan dinasti Jokowi dan para penjilatnya. Pak undang wali kota Bengkulu dong. Beliau enggak juga seorang ustadz, luar biasa kemajuan Bengkulu di tangan beliau yang jarang terekspos media. Ya nanti kita akan lihat ya. Kalau tidak salah masih saudaranya Zulkifli Hasan ya.
Oke. Sobat Hero sekalian, itu saja ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.